Video kita kali ini akan ngebahas software editing buat konten kreator pemula. Sebelum kita bahas satu persatu, sekadar mengingatkan kalau software editing yang terbaik buat konten kreator pemula adalah yang sudah sesuai dengan budget yang ada saat ini. Yang pertama adalah Canva. Jadi ini bukan sepenuhnya software ya, ini web based. Jadi bener-bener ada sih apps-nya, tapi softwarenya nggak sepenuhnya perlu di-download di laptop. Ada apps-nya buat desktop ada, dan ada apps-nya juga buat ponsel ada. Cuman nggak sepenuhnya benar-benar harus di-download banget softwarenya. Dan juga Canva ini ada yang free, ada yang berlangganan. Jadi teman-teman bisa pilih nih antara yang free dengan yang berlangganan. Ini bisa bulanan, bisa tahunan. Jadi balik lagi nih, buat Canva nggak perlu-perlu banget komputer atau laptop dengan prosesor terhandal dan yang terbaru. Nggak perlu-perlu banget, karena ini cuman perlu banget koneksi internet yang stabil. Emang sih konten kreator yang gunain Canva ini kadang-kadang suka dijudging, anak Canva banget. Nggak juga sih, nggak sepenuhnya kita pakai template yang free juga sih. Kadang-kadang kami ngeditnya itu bener-bener dari nol, dari kanvas kosong. Jadi bener-bener dari stock shot yang kami ambil sendiri. Itu juga banyak. Jadi nggak sepenuhnya Canva itu menggunakan template yang udah ada yang gratisan. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Gue pribadi pakai Canva itu dari 2018, dan itu untuk CV editing dan resume dan cover letter. Oke, jadi dari dulu itu pakainya untuk job application. Tapi sebenarnya Canva itu banyak banget loh. Kalau kita kulikin satu-satu jeroannya nih Canva nih ya, itu dari foto editing, poster, surat, sampai sekarang ada video editing. Memang terbatas, video editing ada sekian bytes-nya maksimum, memang ada. Tapi untuk konten yang bener-bener yang video-video pendek kan nggak perlu banget sampai 1 jam gitu kita uploadnya itu video kan. Cuman cukup lah buat konten kreator pemula tuh bener-bener cukup. Jadi cukup banget ini buat konten kreator pemula yang bener-bener budgetnya masih terbatas. Bahkan ada yang gratisan juga. Ini cukup banget kok. Yang kedua adalah Wondershare Filmora. Nah, dari pertama kali memproduksi video, kami pakainya itu Filmora Go yang dari handphone. Jadi dari ponsel itu kami edit langsung di Filmora Go itu. Begitu beralih ke pengerjaan editingnya dengan laptop, dengan komputer, ya kami akhirnya beli license yang lifetime dari Wondershare Filmora. Memang license yang kami pilih itu yang lifetime. Kenapa? Ya sekali sih bayarnya, 60 sekian dolar waktu itu. Cuman ini udah dari 2016 sampai 2022 kami masih pakai Filmora, Wondershare Filmora yang sama license-nya. Kebayangkan sudah sekian ribu video yang sudah kami produksi, itu semuanya pakai license yang sekali beli lifetime, dan itu update-nya akan secara berkala. Mereka kasih announce ada update, ya kita update. Jadi benar-benar kebayangkan 60 dolar pertama kali bayar, sampai sekian tahun kemudian kami masih pakai sampai sekarang. Jadi saran kami kalau misalkan mau beli license-nya si Filmora Wondershare, beli yang lifetime. Kebayangkan kami udah dari 2016 sampai 2022, ini sudah 6 tahun. Dan budgetnya waktu itu 60 sekian dolar. Jadi udah 6 tahun, setahun hitunglah ya kan, 10 dolar setahun. Ya ini pun juga masih update sampai sekarang. Yang ketiga adalah buat teman-teman yang suka screen recording. Nah, ini video screen recording ini buat tutorial atau perkuliahan. Nah, ini berguna banget. Kami pakainya Demo Creator dari Wondershare. Kenapa kami pilihnya Demo Creator? Karena sebelumnya sebenarnya namanya itu screen recording, Wondershare Screen Recording.
dan akhirnya mereka ada produk baru namanya Demo Creator. Kami pilih Demo Creator karena kami juga ngeditnya dengan Wondershare Filmora. Jadi ini bisa integrasinya lebih mudah menurut kami, dan kami pun juga beli license-nya juga untuk yang lifetime. Sampai sekarang masih update terus, jadi ya bisa integrasi ke Filmora dan license-nya juga lifetime. Ya menang banyak kan kita. Yang keempat adalah YouTube Studio. Ini yang gratis. Kalau yang upload di YouTube udah pasti gratis ya kan, nggak perlu nambah-nambah, gratis. Dan perlu diingat, ini walaupun bisa edit di laptop, bisa juga edit di ponsel. Perlu diingat nih, yang di ponsel ini fiturnya agak terbatas ya saudara. Jadi ya paham-pahamin lah gitu ya kan. Ini web based, jadi ini perlu banget koneksi internet cihuy yang ngacir, yang uploading dan download speednya juga tinggi gitu loh. Jadi ini gratis, cuman memang terbatas. Walaupun di laptop masih bisa editing dengan YouTube Studio, tapi tetap fiturnya masih terbatas. Tapi wah banget yang namanya audio library-nya dari YouTube Studio, itu banyak banget yang bisa dipilih di situ. Yang kelima adalah Instagram Story, bukan Instagram Reel ya, karena kalau Instagram Reel begitu di download, di save, ada logonya Instagram. Jadi kalau misalkan ditransfer ke TikTok atau ditransfer ke YouTube Shorts, ini tetap ada logonya Instagram gitu. Jadi pakainya yang Instagram Story, nggak usah di post, di save saja studionya. Di situ ada dari pen, dari tambahan karakter teksnya juga ada, terus stiker juga banyak, apalagi ada super zoom gitu ya kan. Semuanya kayaknya ada, dan itu di download. Kalau misalkan, ini cara gue pas traveling ya, kan ada tuh settingan close friend, posting aja terus lo real time online di close friend. Itu dari pertama kali gue posting di close friend sampai sekarang masih ada. Jadi itu udah sekian tahun masih ada gitu loh archive-nya. Dan itu bisa dipakai kapanpun, kita bisa download kapanpun tanpa ada logo Instagramnya. Memang ada terbatas nih, sekian detik doang gitu ya kan. Buat sekarang kayaknya masih 13 second ya, masih 13 detik. Memang terbatas, cuman buat stiker, buat teks, nambah-nambahin yang lucu-lucu gitu ya kan, itu berguna banget sih Instagram Story. Kalau misalkan nggak pengen semua orang tahu, area publik nggak kelihatan, tambahin satu orang aja close friend, posting di close friend. Sekian lama kemudian, sekian abad kemudian di download semuanya, nggak ada stikernya.